Jadi kita jangan bicara dulu mensyukuri nikmat sepeda, nikmat motor, nikmat pakaian, nikmat harta. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki selama sepekan ini sudah disyukuri atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, seperti diketahui bahwa khutbah Jumat itu dipandang sah berlangsung jika setidaknya memenuhi 5 rukun yang pokok. Ada satu bagian yang diperdebatkan di kalangan ulama, namun ulama sepakat dengan 5 pilar, 5 rukun yang pokok ini. Pertama adalah hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali khutbah. Kedua adalah salawat, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasiat, mengingatkan jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah penyampaian setidaknya ayat-ayat Al-Qur'an atau bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima pada khutbah yang kedua ditutup dengan doa. Hadirin, 5 rangkaian rukun atau pilar yang menentukan sahnya khutbah Jumat itu bukan sekedar menjadi bagian formalitas, tapi ada hikmah, ada rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga setiap pekan kita diingatkan oleh 5 pilar ini. Dan 5 inilah yang akan menentukan perjalanan kehidupan kita setiap pekan. Bagaimana pekan-pekan itu dilalui dengan nikmat, dengan bahagia, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan potensi kesuksesan yang mungkin kita raih. Inilah 5 pesan yang sering kali diungkapkan dalam khutbah Jumat dan diulang-ulang setiap kita datang untuk menunaikannya. Hadirin, di pertemuan ini kita akan mendalami, mengelaborasi rukun yang pertama, pilar yang pertama, yaitu hamdalah. Jika kita perhatikan setiap khatib memulai khutbah Jumat, ia pasti akan berkata atau setidaknya menyampaikan syukur dan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah, atau segala bentuk pilihan kata lainnya yang menunjukkan pujian kepada Allah. Jadi hadirin, jika khatib kemudian mengingatkan kita dalam khutbah Jumat dan dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka segera sadar dalam sepekan itu berapa nikmat yang belum kita iringi dengan sifat qanaah. Berapa nikmat yang belum kita iringi dengan sifat penerimaan yang baik. Qanaah. Qanaah menekan sifat-sifat iri hati. Qanaah menghilangkan dendam. Qanaah menghapuskan sifat-sifat tidak terpuji. Yang kedua hadirin, syukur juga bermakna menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada hukum yang telah Allah tetapkan dalam penggunaannya. Menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada hukum, pada ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam penggunaannya. Mensyukuri nikmat lisan, menggunakan lisan pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum, jangan gunakan untuk mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gunakan untuk saling memaki, saling mengumpat, saling gibah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, gunakan lisannya pada yang baik-baik saja, berkata yang baik, tak mampu dia diam. Itulah mensyukuri nikmat lisan sampai ke ujung kaki. Jadi kita jangan bicara dulu mensyukuri nikmat sepeda, nikmat motor, nikmat pakaian, nikmat harta. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki selama sepekan ini sudah disyukuri atau belum? Jangan-jangan datang Jumatan lisannya baru digunakan untuk mencaci orang lain. Datang Jumatan telinganya baru digunakan untuk mendengar perbuatan maksiat. Datang Jumatan fikirannya malah menerawang. Bahkan dalam saat khutbah Jumat digunakan pada hal-hal yang berbau maksiat. Itu belum syukur namanya. Karena itulah ketika khatib mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ingat semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat kesehatan, udara, keluarga dan seterusnya. Lalu setelah itu gunakan semua nikmat ini dan evaluasi pada semua ketentuan yang Allah tetapkan. Lihat nikmat ada orang tua, sudah didoakan atau belum? Orang tua dekat dengan Allah atau tidak? Sudah sholat atau belum?
Ada anak-anak sudah bisa baca Quran atau belum? Dekat dengan Allah atau tidak? Jangan kita berharap sekeluarga masuk surga, sementara anak pun sholat tak mampu. Orang tua jauh dari Allah. Maka apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Sikap yang dapat dibangun dua hal. Melalui sikap syukur dalam wujud ekspresi khatib Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap pekan kita mendapatkan pesan-pesan Rabbani. Terima semua nikmat, maka terbebas dari perbuatan maksiat, hilang sifat-sifat yang tidak baik. Saat bersamaan, gunakan semua nikmat itu pada seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan. Yang dengan itu, mudah-mudahan kebahagiaan di dunia bisa diraih, hisab di akhirat ringan kita menjalaninya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib mengingatkan dengan singkat bahwa dari 5 pilar rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib, hamdalah memberikan 2 pesan utama. 1, membangun sifat qanaah, menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu menjaga diri selalu dalam kebaikan. Tidak perlu iri hati dengan jabatan orang lain, tidak perlu iri hati dengan hadiah yang mungkin orang lain terima. Tidak perlu iri hati dengan nikmat yang orang lain dapati, tapi tingkatkan kemampuan diri kita untuk mendapatkan anugerah lebih dari apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pergunakanlah nikmat-nikmat itu dengan baik sesuai aturan Allah, karena semua akan dihisab. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata kita dihisab, telinga kita dihisab, pakaian kita dihisab, semua yang melekat pada diri kita akan dihisab. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa ini mengantarkan kita pada sikap qanaah dan syukur seperti apa yang Allah inginkan, seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin urzuqna ni'matal qanaati wa syukri laka ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kami rizki untuk memiliki sifat qanaah dan syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada dosa sedikit pun di tempat ini atau dimanapun kami berpijak kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosa itu. Wala hamman illa farajtah, jangan biarkan ada kegelisahan tertanam kecuali Engkau telah tenangkan keadaannya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jangan biarkan ada kesulitan terjadi kecuali Engkau mudahkan kesulitan itu. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, bila ada hajat apapun yang tersembunyi, termasuk bila ada di antara hamba-Mu yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya, kabulkan seluruh hajatnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia dan jadikan Indonesia negeri yang berkah yang Engkau ridai. Jaga kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Dan jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk mencerahkan umat dalam kebaikan. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.